Mana sih mobil cowok aneh itu? Bisa cepet banget ngilangnya. Lagian dia siapa coba? Aneh banget. Dateng-dateng, sotoy, sok jadi pahlawan. Dia kan nggak tahu permasalahan gue sama usus goreng. Main dibawa aja usus goreng. Usus goreng juga ngapain coba? Segitunya mau ngindarin gue sampai mau masuk ke mobil sama cowok yang nggak dia kenal. Ada-ada aja. Kalau ternyata cowok itu aneh gimana? Ternyata dia freak atau cowok nggak jelas yang mau nyulik usus goreng. Bahaya. Gue harus cari usus goreng. Merah lagi. Gak tau apa gue lagi buru-buru nyari usus goreng. Gawat nih, pangeran gak boleh sampai ngeliat gue di sini. Nanti dia malah maksa gue buat turun terus ikutin dia. Sumpah gue capek banget. Gue capek sama semua masalah ini. Gue telepon aja dia usus goreng. Gue tanya ke dia di mana lokasi dia sekarang, dan gue suruh dia untuk turun dari mobil. Bisa aja kan cowok itu cowok nggak jelas. Gak diangkat lagi teleponnya sama usus goreng. Jangan-jangan bener ya? Jangan-jangan cowok itu emang cowok aneh yang mau nyulik usus goreng. Pak, nanti di depan belok kiri ya, Pak. Gue harus cari usus goreng. Gue harus selamatin dari cowok gak jelas itu. Lihat aja. Berani apa-apain usus goreng, gue hajar bisa-bisa. Sumpah tadi gue malu sih. Berantem sama pangeran di pinggir jalan. Ditontonin lagi sama banyak orang. Untung aja cowok tadi datang. Jadi gue bisa ngehindar dari kerumunan itu. Gue gak bilang makasih lagi. Lupa. Mana sih mobilnya? Masa iya cepet banget ngilangnya? Jangan pikir lo bisa kabur dari gue sekarang. Usus goreng, cepetan keluar dari mobil cowok nggak jelas itu. Cewek udah cabut naik taksi. Ribut di jalanan udah jadi kebiasaan buat lo ya? Gak usah banyak ngomong deh. Kasih tau ke gue sekarang, di mana cewek gue. Lo gak usah emosi kan? Mendingan lo sekarang telepon cewek lo ada di mana dia sekarang. Gue nanya sama lo gak usah nyuruh-nyuruh gue. Lebih baik lo sekarang tenangin diri lo. Baru lo bisa selesaiin masalah tanpa emosi. Diem lo pengecut.
Lo bilang gue apa? Lo denger kan? Pengecut. Pengecut. Karena cuman pengecut yang sok jadi pahlawan di depan cewek gue pas gue lagi berantem sama dia. Gue gak pernah mau jadi sok pahlawan buat siapapun. Gue cuman gak suka ngeliat laki-laki nyakitin perasaan perempuan. Ngerti? Gue bilang sekali lagi sama lo, nggak usah sok tahu dan ikut campur sama urusan gue, paham? Gue gak mau ngikutin emosi lo. Gue gak mau jadi banyak tontonan orang. Kita ribut di jalan. Oke. Lo nggak mau kita ribut di sini, ya kan? Gue udah bilang sama lo. Jangan pakai emosi kalau mau nyelesain masalah. Gak usah banyak ngomong deh lo. Pangeran telepon gue sampai berkali-kali, tapi kenapa gue nggak denger? Oh ya ampun, gue lupa nonaktifin mode silent-nya. Kenapa tiba-tiba perasaan gue jadi nggak tenang ya? Gue takut pangeran masih terus ngejar mobil cowok tadi, karena gue tahu banget gimana sifat pangeran kalau dia emosi. Kenapa pangeran gak angkat telepon gue ya? Padahal kan jarak dari dia telepon gue juga belum terlalu lama. Atau jangan-jangan gue harus nyari pangeran kemana nih? Kalau teleponnya aja gak diangkat. Cukup, bro. Lo gak usah mancing emosi gue. Lo yang mancing emosi gue. Di saat lo ikut campur sama urusan gue, lo cari muka depan cewek gue. Lo yang mulai ini semua. Sebenarnya masalah lo bukan masalah gue. Itu bukan urusan gue. Gue cuma gak terima ketika lo narik paksa cewek lo. Gak usah banyak ngomong deh lo. Tumben banget sih pangeran gak angkat telepon gue. Fix, gue makin yakin pangeran pasti lagi ngejar itu cowok. Semoga aja cowok tadi bisa lolos dari kejaran pangeran. Sumpah, perasaan gue makin gak enak banget. Gue coba lagi deh telepon pangeran. Maaf, Mbak. Tadi ada orang tiba-tiba mau nyebrang. Maaf ya, Mbak. Ya nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya, Pak. Iya. Semoga pangeran baik-baik aja dan gak terjadi apa-apa sama dia. Kenapa Marina kelihatan akrab banget ngobrol sama Om Alex? Bukannya Mama ngelarang karyawannya buat dekat sama Om Alex. Jangan-jangan ada rahasia yang Marina sembunyi dari gue.
Atau jangan-jangan Mbak Rena yang udah bantu Om Alex untuk celakain Mama. Yaudah kalau gitu kamu lanjutin kerjaan kamu dan ingat pesan saya, jaga rahasia itu baik-baik. Ya. Baik. Mas Rizky, Mas mau ke ruangan Ibu? Mbak Rena kan, yang udah bantu Om Alex untuk sabotase kematian Mama. Jawab saya, Mbak. Ikut saya. Mas mau bawa saya kemana? Ikut saya. Mana cowok sotoy tadi? Mana dia sok ngelindungin usus goreng? Oke, nggak ngasih tahu lagi usus goreng diturunin di mana? Dengan gue telepon usus goreng. Gue lowbat lagi. Awas aja. Gue inget baik-baik muka cowok gak jelas itu. Next time gue ketemu sama dia, gue bakal bikin perhitungan sama dia. Mimi kenapa lagi? Mikirin Alex. Kenapa lagi sih? Iya, Mimi tuh sampai sekarang nggak percaya apa yang disampaikan Pak Alex tadi, Pi. Lagian ya, Mimi benar-benar udah ngerasa nggak nyaman kalau Pak Alex tuh terus nekat datengin kita untuk jelasin kalau dia tuh nggak bersalah, Pi. Mimi ada Pipi, tenang aja. Pipi yang bantu kamu semuanya. Dengerin Pipi. Untuk menghadapi Alex itu kita harus tenang, Mi. Jangan sampai kita membuat gerakan yang bisa ngancam Pak Alex. Bahaya di kitanya nanti. Iya, tapi sampai kapan, Pi? Sampai kapan Pak Alex itu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan dinyatakan bersalah? Udah bisa tenang belum? Tarik nafas dulu kamu. Duduk. Kan Pipi bilang sama kamu tenang aja. Pipi akan cari bukti-bukti baru yang akan memberatkan Pak Alex. Tenang. Ya. Saat ini semua bukti yang aku miliki tidak cukup kuat. Karena semua itu hanya dari sudut pandang Bu Lydia saja. Aku benar-benar dilema nih untuk meneruskan kasus ini. Om Jojo? Non Putri. Udah pulang. Bapak nggak ngantor hari ini? Enggak, Non. Pak Bos ada di dalam sama Bu Bos Mimi lagi ngobrol. Oh, terus kenapa Om Jojo nggak ke belakang aja? Ya gimana mau ke belakang, orang Om Jojo disuruh jaga di sini, jagain itu si orang itu. Takutnya dia nekat ke sini, Non. Kan bahaya. Orang itu siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Pak Alex. Aduh, kenapa gue malah keceplosan sama Non Putri sih? Asem bener. Om Jojo kenapa ketakutan gitu? Ngomong Om Alex datang ke sini. Jangan-jangan ada yang Om Jojo sama Bapak umpetin ya dari aku dan Ibu? Enggak ada kok, Non. Enggak ada. Beneran deh, enggak ada. Terus Om Alex datang jam berapa ke sini? Dan Om Alex ngapain ke sini Om Jojo? Apa jangan-jangan Om Alex itu ngebahas kelanjutan hubungan aku sama Pangeran ya? Om Jojo, kenapa diem aja? Jawab dong pertanyaan aku. Aduh, gimana ngomongnya ya? Om Jojo bingung, Non. Beneran bingung banget, beneran deh. Non Putri. Waduh.
Kelar hidup gue. Aduh, pakai acara keceplosan lagi sama Non Putri. Kalau sampai Non Putri bilang sama Pak Bos, kenapa tujuan Pak Alex kesini? Wah, bisa kelar hidup gue. Asep. Mas Rizky tolong lepasin tangan saya, Mas. Mas Rizky tolong tenang dulu. Gimana saya bisa tenang, Ma? Kalau saya melihat orang kepercayaan Mama, bisa akrab sama orang yang udah bunuh Mama. Saya nggak seperti yang Mas tuduhkan. Tadi saya bicara dengan Pak Alex, hanya bicara tentang pekerjaan, Mas. Oh ya? Bukannya Mama selalu ngarang karyawannya buat dekat sama Om Alex? Iya, Mas. Tapi sekarang Ibu udah nggak ada, dan bos di sini hanya tinggal Pak Alex. Jadi Marina mengkhianati kepercayaan Mama selama ini? Pantes. Dari sekian banyak karyawan cuma Marina doang yang nggak dipecat. Ternyata Marina bersekongkol sama Om Alex.